Yo, kembali lagi bersama gue Arvin Sulistyo dan seperti biasa di kesempatan kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang unik dan menarik untuk kita bahas bersama-sama. Seperti yang kalian ketahui, belakangan ini tuh ada sebuah kejadian di mana seorang remaja SMP putri melakukan aksi pembunuhan. Gue kaget sih waktu baca kasus ini. Dan yang lebih buat gue kaget lagi tuh, ternyata dalam kasus ini tuh terdapat sosok cerita horor yaitu Slenderman yang menjadi bukti dari kasus pembunuhan ini. So dari situ gue penasaran siapa sih ini Slenderman, kenapa dia bisa menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. Gue gak akan membahas mengenai kasus pembunuhan yang lagi hangat sekarang ini, tapi gue justru lebih tertarik mengenai Slenderman. So tanpa basa-basi lagi kita langsung cari tahu aja siapa Slenderman itu. Saat gue mulai melakukan research mengenai Slenderman ini, semua artikel yang gue baca itu menunjukkan bahwa sosok Slenderman ini mulai diketahui pada tahun 2009. Dan gue jelas penasaran dong, apa yang terjadi pada tahun 2009? Ternyata ada sebuah forum internet bernama Something Awful, yaitu forum ini merupakan forum komedi, di mana orang yang mengunjungi website tersebut ya jelas untuk mencari humor-humor yang mereka bisa konsumsi. Dan hingga pada tanggal 8 Juni 2019, Something Awful membuat sebuah thread atau kamar forum berjudul Create Paranormal Images Through Photoshop, atau dalam bahasa Indonesia yaitu membuat foto paranormal menggunakan Photoshop. Dan pada awalnya ini jelas nggak dimaksudkan sebagai cerita horor karena ini merupakan forum komedi. Jadi ya gue simpulkan kalau thread ini sebagai hiburan prank aja buat orang-orang yang datang ke situs tersebut. Oke, sekarang kita kembali ke ceritanya. Di mana ada seseorang dengan username Victor Search yang ikut serta meramaikan thread tersebut. Dalam foto tersebut, ada beberapa anak kecil yang sedang bermain di taman dan di bagian background foto tersebut ada seseorang atau sesosok makhluk tinggi kurus yang nggak mempunyai wajah dan mempunyai tentakel di bagian punggungnya. Sosok inilah yang sampai saat ini kita namakan dengan Slenderman. Untuk menambah kesan gelap dalam foto tersebut, Victor pun menambahkan caption atau keterangan dalam foto tersebut yang bertuliskan kalau dalam bahasa Indonesia, satu dari dua foto yang diselamatkan dari kebakaran perpustakaan kota Stirling. Foto yang diberi nama The Slenderman ini terkenal karena diambil di hari yang sama dengan menghilangnya 14 anak. Pemerintah menyebut foto ini palsu. Seminggu kemudian, kebakaran terjadi di perpustakaan. Foto yang sesungguhnya disimpan sebagai bukti. 1986, fotografer Mary Thomas menghilang semenjak 13 Juni 1986. Segera setelah foto ini diupload oleh Victor Search, orang-orang di forum langsung ramai membicarakan mengenai Slenderman ini. Nggak berhenti sampai di situ, setelah uploadan pertamanya, Victor pun semakin sering mengupload penampakan-penampakan hasil karyanya mengenai Slenderman ini di forum tersebut. Seperti clippingan dari koran yang diedit, dan gambar-gambar Slenderman yang dibuat oleh anak kecil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tertarik dengan tokoh Slenderman ini. Sehingga pada saat itu nggak cuma Victor aja yang ngupload hasil karyanya mengenai Slenderman, melainkan orang-orang lain pun ikut serta mengupload penampakan-penampakan Slenderman hasil karyanya sendiri di forum tersebut. Dan kalau hasil karyanya itu bisa dijadikan satu file, kurang lebih bisa menjadi 194 lembar panjangnya. Seiring dengan banyaknya orang yang turut serta dalam penciptaan tokoh Slenderman ini, maka pelan-pelan mitos mengenai Slenderman ini pun tercipta. Ini membuat Slenderman menjadi iblis pertama yang terlahir di dunia maya. Karena sosok ini merupakan mitos di dunia maya, maka sosok Slenderman ini pun sering digambarkan bermacam-macam. Ada yang menggambarkan Slenderman ini mempunyai banyak tangan yang mirip tentakel, dan juga ada yang menggambarkan Slenderman ini ya kayak orang biasa mempunyai dua tangan aja. Namun yang paling terkenal dari kisah Slenderman ini ialah ia suka melakukan teror. Namun dalam aksinya ia tidak membunuh si korbannya dengan tangannya sendiri, melainkan ia menyuruh orang lain untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut.
Dan apa hubungannya Slenderman ini dengan creepypasta? Kan dia terkenalnya di Something Awful. Singkat cerita, cerita Slenderman ini makin banyak diperbincangkan dan dikonsumsi oleh netizen. Dan membuat Slenderman ini nggak cuma diperbincangkan di forum Something Awful aja, melainkan ia juga diperbincangkan di forum-forum paranormal lainnya seperti 4chan Paranormal Board dan Creepypasta. Ya, situs cerita horor yang masih sangat terkenal hingga saat ini. Begitulah kurang lebih kisah penciptaan dari Slenderman ini. Jadi kalau ditanya Slenderman itu beneran eksis atau enggak, yang bisa gue jawab adalah Slenderman merupakan tokoh fiksi buatan manusia di dunia maya. Ya, kurang lebih seperti Chucky yang tercipta di sebuah film. Tapi penyelidikan gue mengenai kasus Slenderman ini nggak berhenti sampai di situ aja. Karena dalam riset kali ini gue juga menemukan sebuah kasus kriminal yang berhubungan dengan sosok Slenderman ini. Tahun 2014 ada 2 orang anak perempuan berusia 12 tahun di Wisconsin, Amerika Serikat merencanakan aksi pembunuhan. Kedua anak tersebut bernama Morgan Geyser dan Anissa Weier. Sedangkan target aksi pembunuhannya ini tak lain adalah teman mainnya yang bernama Peyton Lautner. Morgan dan Anissa merencanakan aksi pembunuhan ini dengan matang. Untuk seusianya, rencana ini terlihat sangatlah sudah well prepared atau tersusun dengan rapi, di mana mereka sudah menyiapkan kode-kode khusus yang hanya diketahui oleh mereka berdua, sehingga saat ia akan melakukan aksi pembunuhannya, Peyton Lautner ini nggak akan curiga. Aksinya ini dilakukan pada tanggal 31 Mei 2014. Morgan Geyser dan Anissa Weier mengajak Peyton Lautner ke sebuah taman bernama David's Park. Dengan dalih bermain petak umpet, Anissa menyuruh Peyton untuk bersembunyi dengan tiduran di tanah dan ditutupi oleh ranting dan dedaunan. Setelah badan Peyton Lautner tertutupi sepenuhnya, segeralah mereka berdua melancarkan aksinya dengan menusuk Peyton menggunakan sebilah pisau sebanyak 19 kali. Setelah melakukan aksinya, Morgan dan Anissa segera pergi meninggalkan lokasi, dan beruntungnya Peyton pada saat itu masih mampu berdiri dan berjalan dengan sisa tenaga yang ia miliki untuk setidaknya menjatuhkan diri di tempat yang mungkin dilihat oleh orang lain. Dan benar saja, pada akhirnya Peyton diselamatkan oleh seorang pesepeda dan kemudian dilarikan ke rumah sakit menggunakan sebuah ambulan. Singkat cerita, Morgan dan Anissa ini ditangkap oleh polisi, dan pada saat penyelidikannya itu Morgan mengatakan bahwa mereka harus membunuh Peyton karena kalau mereka tidak membunuh Peyton, keluarganya akan dibunuh oleh Slenderman. Dan saat ditanyai apakah kamu menyesal sudah menusuk teman baikmu, Morgan menjawab, I thought about it, but then I decided that remorse will get me nowhere. It's easier to live without regrets. Ya, jadi seperti itu aja untuk video Slenderman kali ini. Gimana menurut kalian video kali ini? Apakah bermanfaat untuk kalian? Dan gue juga berharap kalian bisa mencerna video ini dengan bijak, supaya video ini nggak disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa hit tombol like-nya. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa hit tombol dislike-nya. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan video gua berikutnya yang baru-baru itu, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Dan akhir kata, saya Arvin Sulistyo. Terima kasih sudah menonton. Tekan subscribe untuk mendukung channel ini.